saya Friska kembali bersama Anda di Sapa Indonesia Malam. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bermimpi berkumpul bareng Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Demokrat dan PDI Perjuangan menafsirkan mimpi itu sebagai keinginan rekonsiliasi pemimpin bangsa. Hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang awalnya tegang mulai mencair setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hari Minggu lalu. Sehari kemudian, Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bercuit mimpi berkumpul bareng Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Presiden selanjutnya. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir, tulis SBY di akun Twitternya. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu sejenak, kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Setelah itu kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah dipimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta publik tidak menafsirkan mimpi SBY dengan politik. Menurutnya, tafsir mimpi itu lebih pada setiap pemimpin ada masanya. Setiap pemimpin ada waktunya, atau setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ketika engkau sudah menaiki puncaknya, pada saatnya turun juga. Kan kira-kira gitu, ini pesan negarawan yang menurut saya, yang mendampingi beliau lama sekali, yang saya tangkap itu pesannya. Tidak ada yang lain-lain dari itu. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa membangun bangsa dan negara harus dilakukan bersama-sama antara pemimpin bangsa. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga rasanya ayem. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai ada dua tafsir dalam mimpi SBY itu. Pertama soal koalisi, atau yang kedua rekonsiliasi. Harapan ini sengaja dilempar oleh SBY bahwa ini bukan sekedar pertemuan AHY dengan Mbak Puan. Ini adalah dorongan dari SBY sendiri. Tetapi apakah ujungnya akan masuk ke dalam pilihan koalisi, saya pikir tetap tafsirnya bercabang. Pilihan pertama bisa saja memang dalam konteks satu gerbong ini, kalau kita bicara tafsir mimpinya, satu gerbong dalam pertarungan pilpres. Tapi bisa juga kan dimaknai satu gerbong ini hanya dalam konteks rekonsiliasi. Apakah mimpi SBY itu bisa terwujud menjadi suatu rekonsiliasi atau hanya cuitan politik di jelang Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan mimpinya naik kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri melalui akun Twitternya. Apakah mimpi itu bisa ditafsirkan bakal ada rekonsiliasi atau koalisi? Kita tanyakan kepada anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan. Kemudian ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat ya? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah gabung. Saya ke Pak Syarif dulu. Jadi bisakah ditafsirkan mimpinya PSBY ini harapan besar rekonsiliasi dengan PDIP? Saya pikir
Pak SBY itu sangat menyambut baik, ya, menyambut baik komunikasi yang dijalin oleh Mbak Puan dengan Mas AHY, dan beliau sangat memberikan apresiasi, bahkan mengatakan ya kalau pemimpin muda sudah melakukan komunikasi yang baik, maka ini berarti ke depan bangsa kita ini tentunya akan semakin baik, sekalipun dalam posisi yang berbeda. Nah, mungkin karena terpengaruh oleh itu, beliau bermimpi, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan ke depan, di mana mantan Presiden Ibu Megawati, Pak SBY, kemudian sebentar lagi Pak Jokowi akan bersama-sama menyambut Presiden hasil Pilpres 2024 yang dilakukan melalui pemilu yang transparan, adil, dan jujur. Nah, artinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh ketiga mantan presiden ini akan sangat diberikan apresiasi oleh rakyat, sehingga mereka betul-betul guyup sekali kelihatannya, dan tentunya ini merupakan impian bagi setiap warga negara Republik Indonesia melihat pemimpin-pemimpinnya yang telah berbuat baik untuk bangsa dan negara. Dan saya pikir kami dari Partai Demokrat sangat senang sekali. Mudah-mudahan itu akan terwujud ke depan. Apalagi sudah dimulai dari Pak Puan dan Mas AHY yang kemarin kita ikuti bersama. Kira-kira begitu, Mbak. Selain Mbak Puan, Mas AHY, artinya pertemuan Bu Mega dengan Pak SBY juga kemungkinan besar bisa terwujud pasca mimpi ini dan pertemuan putra-putrinya. Ya, kita harus optimis bahwa komunikasi dan silaturahmi yang sudah diberikan contoh oleh Mbak Puan dan Mas AHY itu juga akan menjadi pendorong untuk bagaimana agar pemimpin-pemimpin depan juga demikian. Dan kami yakin ini tinggal menunggu waktu, bisa bulan depan, bisa beberapa bulan lagi, dan paling lambat ya tahun depan setelah Pilpres. Karena kan mimpinya Pak Jokowi datang gabung dengan Ibu Megawati bertiga bersama-sama menjemput presiden yang baru. Artinya apa? Setelah pemilu Pilpres ini diharapkan, saya menafsirkan mimpi itu, diharapkan tiga mantan presiden ini akan guyup bersama-sama untuk betul-betul mendukung presiden yang baru terpilih. Nah, kalau versi PDIP, tafsiran mimpinya Pak SBY itu seperti apa sih, Pak Sukur? Saya tidak bisa menafsirkan mimpi ya. Bukan ahli tafsir mimpi pasti Pak Sukur ya, tapi apa harapannya PDIP yang ditangkap dari mimpinya Pak SBY? Saya anggota DPR, Mbak, saya politisi, bukan penafsir mimpi. Tetapi saya sepakat dengan sahabat saya tadi Pak Syarif Hasan yang mengatakan, nah tentu saja kita ini kan dalam satu bangsa, dalam konteks kebangsaan. Mungkin saya kurang setuju kalau disebut dengan rekonsiliasi, karena saya dengan Pak Syarif Hasan tidak pernah berantem kok. Nah terus kemudian ya kita ini tidak berantem, tetapi memang kita pada posisi berbeda di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. 2004 sampai 2014 Pak Syarif Hasan yang memerintah, ya kami berada di luar pemerintahan. Nah 2014 sampai 2024 kami yang berada di pemerintahan, Pak Syarif Hasan berada di luar pemerintahan. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, ya, bahwa pertemuan Pak AHY dengan Mbak Puan kan ini adalah sebenarnya kan ini pasti ada pesan ke Pak AHY dari Pak SBY, pasti ada pesan kepada Mbak Puan dari Ibu Mega. Nah tentu ini kan diawali hal-hal yang bagus. Bagaimana kita ke depan melihat bangsa ini, pemimpin-pemimpin dalam satu pemikiran yang sama, ya, untuk membangun bangsa kita yang lebih baik. Tetapi pada intinya, seperti yang disampaikan Mbak Puan kan, bahwa kunci atau inti daripada pertemuan itu adalah bagaimana nanti kita memastikan bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang menyenangkan bagi semua rakyat. Jadi bukan memecah bangsa kita. Nah itu yang menjadi kuncinya. Jadi hal-hal lain nanti menyusul ya, begitu ya Pak Syarif Hasan ya? Ya, setuju sekali. Saya yakin kalau as a friend Pak Sukur dengan Pak Syarif ini
akrab, guyup begitu juga. Tapi kenapa ditanyanya soal apakah mungkin rekonsiliasi? Karena kan kita tahu 2 dekade terakhir ya memang sikapnya berbeda antara Demokrat dan PDIP. Ada kebekuan yang coba dipecah, itu juga diamini oleh beberapa politisi Demokrat dan PDIP yang saya berbincang sebelum Mbak Puan dan Mas Ahaye ketemu. Kalau Mas Jayadi lihatnya gimana? Selain ice breaking yang sudah dilakukan waktu itu pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye dengan adanya mimpi Pak SBY ini lanjutan sehari setelahnya, adakah peluang rekonsiliasi dalam hal kerjasama politik atau bahkan koalisi begitu? Kalau bicara soal konteksnya jelang Pilpres. Kalau koalisi dalam arti untuk pemilu 2024 itu menurut saya masih jauh. Masih jauh banget ya? Masih jauh. Tapi boleh aja itu dianggap sebagai salah satu kemungkinan ya. Tapi kalau kita dengar apa yang disampaikan dalam konferensi pers pasca pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye, itu kan jelas tuh. Mas Ahaye misalnya mengatakan bahwa mereka bertemu silaturahmi tapi dengan saling memahami posisi masing-masing yang berbeda, kan kira-kira gitu. Artinya kan kalau itu langsung ditafsirkan sebagai upaya untuk membangun koalisi misalnya menawarkan cawapres atau menawarkan kemungkinan jadi menteri kepada Mas Ahaye itu masih terlalu jauh ya, Bang Syukur ya. Masih kemudian dari Mbak Puan juga begitu kan, mereka menyatakan selain makan bubur ngobrol kakak adik kan membicarakan hal-hal yang sifatnya platform bersama bangsa ya pemilu yang damai dan sebagainya kira-kira gitulah. Jadi kalau itu mau diartikan sebagai awal dari pembentukan koalisi baru itu menurut saya masih terlalu awal untuk dilihat. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY, menurut saya pesan yang tertangkap itu adalah bahwa Pak SBY dan Bu Mega itu kan kalau nanti sudah ada presiden ke-8, itu berarti kan sudah ada generasi ketiga setelah mereka kan, generasi ketiga kepemimpinan nasional. Kan Pak SBY dengan Bu Mega itu kan kita anggaplah satu generasi kan gitu. Bu Mega presiden di masa transisi, bersama Gus Dur dan Habibie sebelumnya, lalu Pak SBY generasi keduanya, generasi setelah generasi yang sama dengan Bu Mega, lalu ada Pak Jokowi generasi kedua, nanti presiden ke-8 adalah generasi ketiga gitu. Pasca mereka itu seharusnya perbedaan-perbedaan yang membuat friksi-friksi personal misalnya di antara mereka setelah generasi ketiga itu harusnya tidak ada lagi. Apalagi menurut saya baik Pak SBY, Ibu Mega itu kan di masa presiden generasi ketiga pasca mereka itu kan pasti perannya akan makin berkurang kan gitu di panggung politik. Jadi apa salahnya kalau kemudian sekarang lebih menunjukkan diri sebagai pemimpin bangsa, menjadi guru bangsa, contoh teladan bagi para pemimpin yang lebih muda, kira-kira gitu. Dan saya kira cuitan Pak SBY ini sebetulnya kan lanjutan saja dari beberapa kali pesan beliau beberapa waktu belakangan, beberapa waktu lah ya. Terakhir itu yang saya ingat, yang dengan tegas dinyatakan oleh Pak SBY itu ketika beliau menerima Pak Jokowi sebagai presiden terpilih 2014. Saya kira Pak Sarip ingat itu. Pak SBY dengan tegas di media mengatakan, kita bisa cek bahwa Pak SBY mencoba membangun komunikasi dengan Bu Mega, tapi memang belum mendapatkan kesempatan, gitu kan? Nah, jadi mereka memang secara khusus belum pernah bertemu. Meskipun pernah bertemu, cuman momennya bukan khusus begitu ya? Bukan. Momennya adalah misalnya momen upacara kenegaraan di istana, atau momen yang saya ingat itu momen pernah ketemu di pemakaman Pak B.J. Habibie misalnya, mereka ketemu. Tapi bukan khusus untuk membicarakan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan kesulitan komunikasi di antara keduanya. Jadi sementara ini kita harus memisahkannya, Mbak Clarissa. Nah, kalau Pak Syarif tadi juga bilang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak SBY bisa saja, tapi bisa jadi nanti gitu setelah Pilpres. Tapi yang menarik dari mimpinya Pak SBY kemarin itu ada disebutkan sosok presiden ke-8. Mimpinya Pak SBY detail sekali, tapi tidak disebutkan tuh siapa yang ada di mimpinya. Ada bocoran nggak Pak Syarif? Yang pasti ada presiden yang ada bocoran itu Pak Syarif itu.
ya presiden yang dipilih oleh rakyat, ya hasil daripada Iya, orangnya Pak Sarif. Orangnya Ya. siapa tuh Pak Sukur juga nanyain siapa? Pak Syukur mungkin bisa kasih bocoran kepada saya juga itu. Atau jangan-jangan kalau Pak Sukur sama Pak Syarif jawabannya beda siapa capresnya kan? Gimana tuh Pak Yang terbaik Syarif? lah untuk bangsa. Mhm. Yang terbaik lah untuk bangsa. Saya pikir kita sepakat itu. Ya mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa. Dan kita akan membawa bangsa ini tentunya akan lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Bahkan 10 tahun ke depan. Bahkan Ya. sampai tangan dengan tahun Indonesia emas. Itu kan Ya. kesepakatan kita semuanya. Ya, tapi Pak Syarif Jadi, artinya ya. sampai sekarang sampai juga pasca pertemuannya Mbak Puan dengan Mas AHY itu masih sama antara Demokrat dan PDI Perjuangan ada di rel yang berbeda. Oh iya, memang itu merupakan salah satu kesepakatan kita bahwa kita sekalipun berbeda posisi, PDI Perjuangan menghargai bahwa kami itu ada di posisi koalisi perubahan dan kami pun juga menghargai posisi PDI Perjuangan ada di mencapreskan Ganjar dalam hal ini dan kita berkomunikasi itu demi untuk kepentingan bangsa ke depan. Dan kalau bisa mulai dari sekarang ini komunikasi ini kan berlanjut bagaimana caranya agar mempersempit perbedaan dan memperbesar kesamaan. Itu kan dengan demikian indah rasanya kalau bersama-sama kita membangun bangsa ini. Jadi saya pikir kami dulu juga sejak tahun 2009 itu berkomunikasi dengan baik dengan PDI Perjuangan dan sekalipun posisinya berbeda dan ini seakan-akan terulang lagi kembali dan ini adalah bagus buat bangsa. Rakyat juga senang melihat kalau pemimpinnya itu bisa berkomunikasi dengan bagus. Saya pikir itulah kira-kira prinsip daripada demokrasi yang kita anut sekarang ini. Jadi mimpi satu gerbong belum tentu satu gerbong koalisi. Kalau Pak Sukur pasca pertemuannya Mbak Puan dan Mas AHY juga mimpinya Pak SBY sebenarnya apa sih realnya begitu? Lebih Jadi, baiknya mempersempit tadi Pak perbedaan Jayadi antara sudah Demokrat dan menyampaikan. PDIP ini, Pak Sukur. Jadi sebenarnya ada dua hal, sepakat untuk tidak sepakat. Ada yang kita sepakati, ada yang belum kita harus jajakin. Nah, kalau saya bisa lihat ada dua hal, satu yang sepakat, satu yang belum sepakat. Yang sepakat adalah bahwa pemilu 2024, ya, pemilu legislatif dan pilpres itu harus berjalan dengan aman, tidak boleh memecah bangsa kita, berlangsung dengan gembira untuk rakyat, itu sama-sama sepakat. Ya. Nah, yang belum sepakat adalah ya siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden. Nah, tentu itu masih banyak langkah-langkah yang harus kita kerjakan ke depan untuk mencapai kesepakatan itu. Nah, kalau bicara sekarang sebentar masih sepakat untuk tidak sepakat dulu Mas Jayadi. Tapi progres ke depan yang bisa dilihat dari Demokrat dan PDIP, apalagi sempat ada pertanyaan dari Nasdem begitu. Kenapa momentumnya ini jelang Pilpres? Padahal sebelumnya masing-masing bilang nggak akan berkoalisi. Memang salah Mbak, kalau bertemu dengan orang kan nggak salah. Iya. Bangsa, Bu. Jadi kenapa dipertanyakan harus bertemu? Nah itu kan yang nanyainnya Nasdem, makanya saya tanyain nih ke Mas Jayadi. Orang kan harusnya senang bisa bertemu tokoh-tokoh pemimpin bangsa untuk mencari solusi yang terbaik. Kenapa harus orang keberatan gitu? Nah, saya nggak setuju kalau begitu. Jadi ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya kalau Mas Jayadi lihatnya seperti apa? Harusnya tidak adakah yang khawatir dengan pertemuan Demokrat PDIP, kawannya akan coba diambil begitu? Ya itu karena momentumnya Pilpres dan Pileg tentu saja orang akan mengaitkannya dengan momentum itu kan gitu. Itulah saya kira yang harus dicermati. Kalau misalnya katakanlah misalnya Pak SBY dengan Bu Mega ketemu, maka kemudian maknanya bisa ada dua tuh. Bertemunya di suasana menjelang Pilpres, ya mau tidak mau dikaitkan dengan momentum Pilpres gitu. Apalagi posisi Demokrat ini kan sangat krusial di koalisi perubahan. Kalau misalnya Demokrat ternyata misalnya ini pengandaian. Kalau memang Demokrat misalnya kemudian diajak PDIP lalu mau, kan berarti koalisi perubahan bisa bubar, kan itu. Jadi wajar kalau kemudian orang tapi seandainya pun Pak Jayadi, Pak Syarif Hasan Demokrat gabung dengan kami bukan berarti kan karena kami yang mengajak, karena kesadaran sendiri kan. ini coba dirayu juga nih secara langsung Pak Syarif ya kayaknya Pak Sukur ya. Iya, saya bilang tadi kalau mau kan Bang Sukur, kalau mau. Tapi kalau dari pernyataan sementara ini saya pegang pernyataan Mas AHY. Mas AHY mengatakan
beliau ketemu sama Mbak Puan itu dengan posisi awal kesepakatan bahwa mereka saling memahami posisi masing-masing yang berbeda. Kira-kira gitulah kalau kita simpulkan. Ya, Jadi sementara itu oke. starting point-nya. Ya, Artinya pertemuan itu lebih merupakan komunikasi politik yang memang harus dibangun sesama bangsa, gitu kan? ya, Bahwa berbeda pilihan, berbeda koalisi untuk Pilpres itu tidak berarti bahwa kita tidak guyup gitu. ya, Bahwa berbeda pilihan itu tidak Kita tetap berarti bahwa satu kita bangsa, Pak. berpecah belah gitu. Itu Iya. kira-kira kan yang kata ya, Bang Sukur sepakat tadi. Nah, ya. memang masalahnya kalau Pak SBY dengan Bu Mega ketemu Oke. sekarang, maka kemudian mau tidak mau dikaitkan dengan momentum politik Ya, gitu. oke. Momentum politik sehingga makna bahwa itu betul-betul sifatnya ini tanda kutip ya Bang Sukur, rekonsiliasi antar sesama pemimpin bangsa itu menjadi berkurang. Ya, Karena kenapa hanya bisa ketemu di momentum politik? Kenapa oke. di luar momentum politik kok nggak bisa ketemu padahal mereka Oke, punya waktu 20 tahun kira-kira gitu baik. kan? Ya, Ya, Nah, sebenarnya kan Pak itu AHY sama sisi-sisinya. Mas Ibas kan sudah pernah ke Teukumar. Ya, ya, baik. silaturahmi Itu waktu tidak itu. dalam momentum Lebaran. politik. Artinya kan Oke. sejarah-sejarah harus kita lihat. Jadi Ya. kami ini bersahabat dengan Pak Syarif Hasan. Tadi seperti yang saya Iya. sampaikan Oke, tadi. iya. Ya, inti Oke. dari pertemuan itu bagaimana pemilu berjalan dengan Ya. Ya, lancar. oke. Baik. Ya sebenarnya Demokrat sama PDIP itu nggak pernah koalisi kan di tingkat nasional. Ya. Di tingkat daerah koalisi Ya. terus. Ya, Banyak betul. menurut saya koalisinya di tingkat Ya, daerah. lebih cair memang kalau di daerah. Tapi yang jelas pemandangan adem guyup ini diapresiasi banyak pihak. Semoga komunikasi politik yang baik terus berlanjut. Kemana ujungnya nanti? Mari kita lihat bersama. Terima kasih Pak Syarif Hasan. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sukur Nababan. Terima kasih Terima kasih, juga Pak Mas Jayadi Sukur. Hanan. Selamat Sehat sore. selalu Bapak-Bapak. Terima Terima kasih kasih. banyak.